Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang mengenai DDoS, Distribute Denial of Service. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Darajatul Akbar dengan NIM akhir 3091 dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Airal Fitra Villa dengan NIM 2424 10 10 30 78. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Gifari Hidayatullah dengan NIM akhir 3023. Perkenalkan, nama saya Dirafati Ramadan dengan NIM 2424 10 10 30 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Fareza Hidayat dengan NIM 2424 10 10 30 57. Dan dilanjutkan materinya oleh teman saya. Akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, baik secara personal, bisnis, hingga sektor pendidikan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang paling umum adalah penggunaan website sebagai media informasi. Website menjadi solusi praktis dan efisien untuk menyampaikan berbagai informasi, karena bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, asalkan terhubung ke internet. Di lingkungan perguruan tinggi, seperti Universitas Teknologi Sumbawa atau UTS, website memiliki peran sangat penting dalam memberikan layanan informasi kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Website kampus bisa berisi data akademik, informasi perkuliahan, pengumuman beasiswa, hingga profil institusi. Beberapa portal bahkan bersifat terbuka untuk publik, seperti halaman utama universitas, sementara yang lainnya bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh Civitas Akademika, seperti sistem akademik Siakat. Namun seiring dengan semakin luasnya akses terhadap website tersebut, resiko keamanannya pun meningkat. Website yang terbuka bagi publik rentan menjadi target serangan cyber. Salah satunya adalah serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server dengan permintaan palsu dalam jumlah besar secara bersamaan, sehingga membuat server tidak mampu merespon permintaan yang sah, yang mengakibatkan website menjadi lambat, bahkan tidak bisa diakses sama sekali, atau down. Ya, next. Jenis serangan seperti ini banyak dimanfaatkan oleh peretas atau hacker karena terbilang mudah dilakukan menggunakan tools open source seperti Low Orbit, Ion Cannon, atau LOIC. Bahkan kelompok peretas besar seperti Anonymous juga pernah menggunakan alat ini untuk menyerang situs-situs besar. Jika serangan ini tidak ditanggapi dengan sistem keamanan yang baik, maka data penting bisa terancam, reputasi lembaga bisa rusak, dan layanan menjadi terganggu. Melihat pentingnya keamanan website Universitas Teknologi Sumbawa sebagai ikon utama kampus dalam dunia digital, maka perlu dilakukan pengujian terhadap ketahanan sistem website jika sewaktu-waktu terjadi DDoS atau Distributed Denial of Service. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi serangan terhadap infrastruktur jaringan website Universitas Teknologi Sumbawa serta analisis terhadap dampak serangan tersebut menggunakan pendekatan metode NIST, National Institute of Standard and Technology. Selanjutnya. Untuk metode penelitian dari eh, penelitian kali ini yaitu ada beberapa tahapan dan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Kita memiliki beberapa tahap utama. Yang pertama ada pengumpulan data.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal melalui berbagai tahap, yaitu ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memahami kondisi existing dan karakteristik website sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua adalah pengujian, yaitu berupa serangan simulatif DDoS terhadap website Universitas Teknologi Sumbawa menggunakan beberapa cara. Tadi ada IOC dan lain sebagainya. Kemudian kemudian tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis ini dilakukan untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan yang terjadi yang ada pada website tersebut. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar dampak serangan terhadap kinerja website. Yang terakhir, reporting atau laporan adalah menyusun hasil akhir dari pengujian dalam bentuk tabel dan grafik, serta menyimpulkan seberapa kuat sistem website bertahan setelah dilakukan uji serangan. Nah, ini tahapan-tahapan tadi dari pengumpulan informasi, ada observasi, wawancara, studi pustaka, kemudian pengujian berupa demo serangan terhadap website Universitas Teknologi Sumbawa. Untuk contoh implementasinya kurang lebih seperti ini, di mana beberapa device akan dilakukan untuk menguji serangan kepada website server, melakukan serangan distribute denial of service. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berdasarkan hasil pengujian analisis keamanan website Universitas Teknologi Sumbawa dari serangan DDoS dengan mengirimkan 1.000 paket, 5.000 paket, dan 10.000 paket, kemudian dilakukan monitoring kondisi traffic website pada low orbit, Ion Cannon, dan terminal Get CMD dan Wireshark OS. Didapatkan hasil sebelum dan sesudah serangan DDoS, antara lainnya Wireshark. Lanjut. Selanjutnya. Nah, dan selanjutnya hasil reporting pengujian serangan DDoS yang dilakukan tidak sempat membuat website UTS down, namun dari pengiriman 1.000, 5.000, dan 10.000 paket membuat website menjadi lambat. Jadi, untuk lebih mudah dipahaminya, jumlah paket yang dikirim adalah mempengaruhi intensitas atau serangan dan meningkatkan dan kuantiti serangan itu meningkat sebanyak jumlah paketnya, dan waktu untuk mengakses website tersebut bertambah. Dan durasi simulasi seluruh rangkaian pengujian berlangsung sekitar 55 menit, dan semakin besar jumlah paket serangan, waktu akses website meningkat drastis dari 12 hingga 90 detik. Website tidak mengalami down total tapi mengalami perlambatan. Ini menunjukkan website masih bertahan, namun perlu peningkatan keamanan, misalnya dengan firewall atau pemblokiran IP sumber serangan. Pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengujian serangan DDoS terhadap website UTS menggunakan tools Low Orbit, Ion Cannon, atau LOIC, dapat disimpulkan bahwa pengiriman paket data dalam jumlah besar mampu membuat website menjadi lambat. Semakin besar jumlah paket yang dikirim dari IP penyerang, maka semakin lambat respon dari website target.
Pengujian dilakukan dengan memantau kecepatan akses website menggunakan Page Speed Insight sebelum dan sesudah diserang. Hasilnya, meskipun dilakukan serangan terhadap dari 500, 1000, 5000 hingga 10.000 paket, website UTS masih dapat diakses walaupun mengalami perlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa website memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Untuk meningkatkan perlindungan, disarankan agar website menerapkan teknik blacklist IP serta penggunaan firewall guna mengantisipasi potensi serangan DOS di masa mendatang. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.